Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua media yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan karena bahagian dari saya sebagai wartawan 12 tahun. Pertama, saya apresiasi kepada Bapak Kapolda Pak Karyoto, kemudian Pak Dirkrim, Pak Kombes yang begitu cepat merespon laporan polisi saya. Dan hari ini alhamdulillah tadi dimulai pukul 9:25 on time. Saya telah diminta keterangan sebagai pelapor terhadap saudara Putri Iklima Aprilia alias Iklima Kim terkait dengan dugaan memberikan keterangan palsu dan atau berita bohong, apakah data otentik dan atau keterangan melalui pernyataan di Bareskrim Mabes Polri lewat media dan atau di bawah sumpah ketika kami dilakukan konfrontir di Mabes Polri di cyber Bareskrim Mabes Polri yang pada waktu itu dipimpin oleh Bapak AKBP Dodi Ariansa, dan juga secara sengaja memberikan keterangan palsu, berbohong kepada saya dengan menandatangani surat kuasa terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan saudara Hotman Paris KPA, dan juga terhadap kebohongan terkait dengan surat pernyataan Iklima Putri Aprilia atau Putri Iklima Aprilia atau Iklima Kim tentang surat pernyataan yang isinya menjelaskan bahwa seluruh data dan keterangan baik chattingan maupun pernyataan lisan dan hal-hal yang terkait dengan surat kuasa itu seluruhnya adalah benar dan dipertanggungjawabkan oleh saudari Iklima Kim. Atas dasar semua surat-surat dimaksud ditambah dengan chattingan kepada saya, chattingan saudara Hotman Paris kepada Iklima Kim, jawaban Iklima Kim kepada Hotman Paris, seluruhnya itu telah diramu oleh saya sebagai kuasa hukum dan juga dilakukan preskon pada waktu itu didampingi oleh Iklima Kim, dan Iklima Kim membenarkan keterangan saya. Nah, atas bantahan lisan dan tulisan dimaksud, maka saya merasa dirugikan oleh saudara Iklima Kim. Di antaranya, pertama, saya rugi material, dana saya keluar, kami makan di Grand Cafe Grand Hyatt, ada dana transferan, dan itu tidak seutuhnya dia kembalikan. Saya rugi dari nama, klien-klien saya cabut kuasa, saya dirugikan uang ratusan juta per bulan ya. Kalau sekarang sudah setahun lebih, Anda hitung saja. Per bulan saya itu 520 juta, hampir setahun sudah hampir 6 miliar, itu saja. Kemudian laporan Hotman masuk, dan saya menjadi naik sidik dan bahkan tersangka bersama dengan Iklima. Padahal saya undang-undang advokat mengaturnya, nomor 18 tahun 2003. Di antaranya bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut atau dibuka atau di luar pengadilan, di muka dan atau di luar pengadilan, ketika dia menjalankan tugas profesinya. Nah, karena hubungan hukum saya dengan Iklima Kim dia berbohong, maka sepertinya undang-undang advokat itu menjadi tidak bermakna buat saya. Seolah-olah saya menginisiasi sendiri, padahal dia tanda tangan kuasa, ada surat pernyataan, ada keterangan, termasuk di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Semua ini, meskipun sudah dilakukan gelar perkara khusus dengan kerja keras saya untuk meruntuhkan barang bukti dari penyidik, sehingga sekarang hanya tinggal beberapa poin, tapi tetap saja saya dirugikan. Dan urusan Iklima Kim yang Anda berbohong, maka Anda harus bertanggungjawabkan. Nah, karena itu, rekan-rekan semua, maka saya meramu menjadi beberapa pasal
yang insya Allah akan telak mengenakan iklim hakim. Pertama, pasal 242 ayat 1 KUH pidana. Barang siapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberikan keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah, baik lisan atau tulisan, maupun oleh diri sendiri atau kuasanya, yang istimewa untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Apa itu unsur pidana yang terkena? Yaitu tentang barang siapa. Di sini adalah iklim hakim ya. Objek hukum atau subjek hukum atau orang yang melakukan adalah saudara iklim hakim yang diduga palsu. Yang kedua, iklim hakim melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu bahwa dirinya diduga telah melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu kepada penyidik. Dalam laporan polisi nomor LPB 2012 0212-5 Romawi 2022 SPKT Bareskrim Polri, dan kepada media yang pada pokoknya tidak pernah menandatangani atau memberikan kuasa khusus kepada Ranlopom kepada saya untuk membantu persoalan hukum atas dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris. Ini. Yang kedua, perbuatan dilakukan secara sengaja, bahwa perbuatan dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh Dr. Ran yang dianggap bersalah atas laporan tersebut. Seolah-olah saya melakukan tindakan sendiri. Padahal kalian semua tahu iklim hakim di sebelah saya. Dan dia tidak membantah keterangan itu. Kenapa setelah jumpa Kementerian PPA dan kita duga dia berhubungan baik kembali dengan Hotman Paris, lalu membawa-bawa nama saya? Ini nggak bisa. Kemudian keterangan yang dilakukan di atas sumpah berdasarkan undang-undang atau janji atau ketentuan yang diharuskan oleh hukum atau yang menjadi pengganti sumpah ada. Kemudian dilakukan secara lisan maupun tulisan, baik pribadi maupun oleh kuasanya. Itu semua lengkap datanya dan pembuktiannya kami sudah serahkan tadi, bukti BAP, surat kuasa, surat keterangan, dan video-video yang terkait dengan itu. Itu pasal pertama. Pasal yang kedua adalah pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang berbunyi, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran, ya, keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Apa itu unsur pidananya? Pertama, barang siapa ditujukan kepada penyebar berita informasi, yaitu iklim hakim, menyiarkan berita atau pemberitaan bohong yang disampaikan kepada saya tanggal 25 April 2022 dengan menandatangani surat kuasa. Di surat kuasa itu kan tercantum bahwa untuk membantu kepentingan hukum klien atas dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh saudara Hotman Paris Hutapea. Artinya bahwa menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Saya dibully oleh netizen, klien saya pada pergi, laporan Hotman naik, dan nama saya menjadi turun. Karena itu kami juga sudah memberikan bukti nama-namanya 2 orang saksi dan video keterangan PPA dan juga di depan media ketika dengan saya preskon dan keterangan dia ketika selesai diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. 2 pasal ini di luar akta otentik atau tidak itu nanti dikaji oleh ahli. Ini telak buat saudara iklim hakim. Karena itu iklim hakim, saya katakan bolehlah engkau mungkin selama ini merasa enjoy, cuci tangan. Bagaimana mungkin iklim hakim menandatangani kuasa ke saya? Dia mengatakan tidak tanda tangan di depan penyidik ketika konfrontir. Bahkan pengacaranya bukan mewakili dia ketika gelar perkara khusus mengatakan tidak ada tanda tangan kuasa dan tidak pernah mengatakan dilecehkan. Terus masa iya tanda tangan kuasa tidak dibaca? Dibaca dong. Dia kan bukan buta huruf. Yang kedua, kita preskon di samping dia dan ada keterangan dia juga yang membenarkan bahwa ada dugaan pelecehan.